Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang ketentuan dalam farmakop. Ini merupakan materi dari mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian yang ada di kelas 10 SMK jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Langsung saja, ketentuan dalam farmakop. Farmakop merupakan buku resmi yang ditetapkan secara hukum dan memuat standarisasi obat-obatan serta persyaratan identitas, sifat kimia dan fisika, kadar kemurnian, cara pemeriksaan atau analisis sediaan farmasi dan sebagainya. Ini gambar dari buku Farmakop Indonesia edisi yang terbaru, edisi kelima tahun 2014. Nah, dalam sejarahnya sudah ada beberapa jilid dari Farmakop Indonesia ya yang sudah diperbarui. Yang pertama adalah jilid pertama tahun 62, kemudian Farmakop Indonesia jilid kedua tahun 1965, dilakukan revisi Farmakop Indonesia edisi pertama tanggal 12 November tahun 72, kemudian Farmakop Indonesia jilid ketiga tahun 79, Farmakop Indonesia jilid keempat tahun 95, dan yang terakhir yang terbaru Farmakop Indonesia jilid 5 tahun 2014. Dalam farmakop memuat ketentuan umum ya tentang tata nama ya. Di sini ada judul monografi yang memuat nama Latin dan nama Indonesia serta nama lazimnya. Sebagai contoh, nama Latin dari alumini kali sulfas, sedangkan nama Indonesianya aluminium kalium sulfat, dan nama lazimnya adalah tawas. Kemudian ada acidum ascorbicum, nama Indonesia asam ascorbat, sedangkan nama lazim yang kita ketahui adalah vitamin C. Kemudian contoh yang lain, acidum acetilsalicylicum, nama Indonesianya asam asetil salisilat, dan nama lazimnya adalah asetosal. Nah, kemudian ada istilah pemberian. Pemberian memuat paparan mengenai sifat zat secara umum, terutama meliputi wujud, rupa, warna, rasa, bau, dan untuk beberapa hal dilengkapi dengan sifat kimia atau sifat fisika. Dimaksudkan untuk dijadikan petunjuk dalam pengelolaan, peracikan, dan penggunaan. Nah, ini ya ada beberapa pengertian lain tentang tangas uap, tangas air, larutan, kelarutan, bobot jenis, wadah. Kemudian juga wadah ini ada macam-macam wadah. Tangas uap. Jika dinyatakan penggunaan tangas uap, yang dimaksud adalah tangas dengan uap panas mengalir. Dapat juga digunakan pemanas lain yang dapat diatur hingga suhunya sama dengan uap panas mengalir. Kemudian tangas air. Jika dinyatakan penggunaan tangas air tanpa menyebutkan suhu tertentu, yang dimaksud adalah tangas air yang mendidih kuat. Kemudian larutan. Kecuali dinyatakan lain, larutan untuk pengujian atau penetapan kadar dibuat dengan air sebagai pelarut. Pernyataan 1 dalam 10 mempunyai arti 1 bagian volume cairan atau 1 bagian bobot zat padat diencerkan dengan atau dilarutkan dalam pengencer atau pelarut secukupnya hingga volume akhir 10 bagian volume. Nah, misalkan ada pernyataan 20 dibanding 5 dibanding 2 mempunyai arti beberapa cairan dengan perbandingan volume seperti yang disebutkan dicampur. Nah, kemudian ada kelarutan. Nah, di sini ada beberapa istilah kelarutan dan jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat.
Yang pertama ada istilah sangat mudah larut ya. Jadi pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat itu kurang dari 1. Itu istilahnya sangat mudah larut. Kemudian ada mudah larut 1 sampai 10, kemudian larut itu berarti diperlukan 10 sampai 30 bagian pelarut untuk melarutkan dari satu bagian zat. Kemudian agak sukar larut 30 sampai 100, sukar larut 100 sampai 1000, sangat sukar larut 1000 sampai 10.000. 10.000 ini ya, 10.000. Kemudian praktis tidak larut lebih dari 10.000. Nah, ini istilah-istilah kelarutan yang perlu kita pahami. Berapa bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat. Kemudian ada bobot jenis. Kecuali dinyatakan lain, bobot jenis adalah perbandingan bobot zat di udara pada suhu 25 derajat terhadap bobot air dengan volume yang sama pada suhu 25 derajat. Kemudian wadah. Jadi syaratnya wadah itu tidak boleh mempengaruhi bahan yang disimpan di dalamnya, baik secara kimia maupun secara fisika, yang dapat mengakibatkan perubahan kekuatan, mutu atau kemurniannya, hingga tidak memenuhi persyaratan resmi ya. Jadi syarat wadah itu dia tidak boleh mempengaruhi bahan yang disimpan ya. Kemudian macam-macam wadah. Yang pertama ada kemasan tahan rusak. Wadah suatu bahan steril yang dimaksudkan untuk pengobatan mata atau telinga, kecuali yang disiapkan segera sebelum diserahkan atas resep dokter, harus disegel sedemikian rupa hingga isinya tidak dapat digunakan tanpa merusak segel. Kemudian wadah tidak tembus cahaya. Dia harus dapat melindungi isi dari pengaruh cahaya. Dibuat dari bahan khusus yang mempunyai sifat menahan cahaya atau dengan melapisi wadah tersebut. Wadah yang bening dan tidak berwarna atau wadah yang tembus cahaya dapat dibuat tidak tembus cahaya dengan cara memberi pembungkus yang buram. Ya. Dalam hal ini, pada etiket harus disebutkan bahwa pembungkus buram diperlukan sampai isi dari wadah habis karena diminum atau digunakan untuk keperluan lain. Kemudian ada wadah tertutup baik. Dia harus dapat melindungi isi terhadap masuknya bahan padat dan mencegah kehilangan isi selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi. Kemudian wadah tertutup rapat. Dia harus dapat melindungi isi terhadap masuknya bahan cair, padat, atau uap dan mencegah kehilangan isi selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi. Ini dapat diganti dengan wadah tertutup kedap untuk bahan dosis tunggal. Kemudian ada wadah tertutup kedap. Dia harus dapat mencegah tembusnya udara atau gas selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi. Ada lagi wadah satuan tunggal. Digunakan untuk produk obat yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai dosis tunggal yang harus digunakan segera setelah dibuka. Tiap wadah satuan tunggal harus diberi etiket yang menyebutkan identitas, kadar atau kekuatan, nama produsen, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Kemudian ada wadah dosis tunggal. Ini merupakan wadah satuan tunggal untuk bahan yang hanya digunakan secara parenteral ya. Hanya untuk bahan yang digunakan secara parenteral. Kemudian wadah dosis satuan. Wadah satuan tunggal untuk bahan yang digunakan bukan secara parenteral dalam dosis tunggal, jadi langsung dari wadah. Kemudian ada lagi wadah satuan ganda. Wadah yang memungkinkan dapat diambil isinya beberapa kali
tanpa mengakibatkan perubahan kekuatan, mutu, atau kemurnian sisa zat dalam wadah tersebut. Dan ada lagi wadah dosis ganda. Ini merupakan wadah satuan ganda untuk bahan yang digunakan hanya secara parenteral. Nah, ini contoh dari wadah satuan tunggal. Ini ovula. Ini wadah dosis tunggal, contohnya ampul ini ya. Ini wadah dosis satuan, satu kali pakai. Ini contoh dari wadah satuan ganda ya, bisa dipakai berulang kali. Ini wadah dosis ganda, bisa dipakai berulang kali, tetapi dia digunakan secara parenteral, injeksi. Nah ini ya, contoh-contohnya. Kemudian ada disebutkan dalam Farmakop Indonesia itu tentang air ya. Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan air dalam pengujian dan penetapan kadar adalah air yang dimurnikan. Kemudian ada ketentuan tentang suhu. Kecuali dinyatakan lain, semua suhu di dalam Farmakop dinyatakan dalam derajat Celcius dan semua pengukuran dilakukan pada suhu 25 derajat. Jika dinyatakan suhu kamar terkendali, yang dimaksud adalah suhu 15 dan 30 derajat. Nah, kemudian ada istilah suhu dingin, adalah suhu tidak lebih dari 8 derajat. Lemari pendingin memiliki suhu antara 2 derajat dan 8 derajat, sedangkan lemari pembeku mempunyai suhu antara min 20 derajat dan minus 10 derajat. Kemudian ada istilah suhu sejuk, adalah suhu antara 8 derajat dan 15 derajat. Kecuali dinyatakan lain, harus disimpan pada suhu sejuk, dapat disimpan di dalam lemari pendingin. Kemudian ada istilah suhu kamar, adalah suhu pada ruang kerja. Suhu kamar terkendali adalah suhu yang diatur antara 15 derajat dan 30 derajat. Kemudian istilah suhu hangat, adalah suhu antara 30 derajat dan 40 derajat. Sedangkan panas berlebih adalah suhu di atas 40 derajat. Kemudian ada istilah persen ya. Persen bobot per bobot atau B per B menyatakan jumlah gram zat dalam 100 gram larutan atau campuran. Kemudian persen bobot per volume atau B per V menyatakan jumlah gram zat dalam 100 ml larutan. Sebagai pelarut dapat digunakan air atau pelarut lain. Kemudian persen volume per volume atau V per V menyatakan jumlah mililiter zat dalam 100 ml larutan. Nah, pernyataan persen tanpa penjelasan lebih lanjut untuk campuran padat atau setengah padat, maka yang dimaksud adalah B per B, bobot per bobot. Sedangkan untuk larutan dan suspensi suatu zat padat dalam cairan, yang dimaksud adalah B per V atau bobot per volume. Kemudian untuk larutan cairan di dalam cairan, yang dimaksud adalah V per V atau volume per volume. Dan untuk larutan gas dalam cairan, yang dimaksud adalah B per V atau bobot per volume. Nah, kemudian ada daluarsa. Daluarsa adalah waktu yang menunjukkan batas terakhir obat masih memenuhi syarat baku. Daluarsa dinyatakan dalam bulan dan tahun, harus dicantumkan dalam etiket. Nah,
Itulah beberapa ketentuan dalam farmakop yang menjadi acuan ketika melaksanakan praktek atau kemudian menjadi standar dari obat-obatan ataupun bahan obat ya yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Farmakop Indonesia untuk memastikan kualitas dari obat tersebut. Demikian pemaparan materi tentang ketentuan dalam Farmakop. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.